Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan memaparkan dua tema. Yang pertama, tema tentang komitmen mutu. Yang dimaksud komitmen mutu ialah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, yang dimana pegawai ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjutinya dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata, bukan sekedar janji-janji muluk untuk menenangkan gejolak masyarakat. Komitmen mutu memiliki 4 konsep. Konsep yang pertama adalah efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Konsep yang kedua adalah efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga ialah inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Sedangkan konsep yang keempat ialah mutu, yang merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya akan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Yang dimaksud ialah mengedepankan komitmen terhadap kepuasan klien. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, dan kolaborasi. Tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan. Yang keempat, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Realisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Untuk mendapatkan komitmen mutu yang baik, kita harus melakukan perubahan seperti yang dulunya orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Yang dulunya kerja rutinitas dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang dulunya bersikap pasif sekarang menjadi bersikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Yang dulunya memiliki cara kerja individualis dan egosentris menjadi kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Kemudian tema yang kedua adalah korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Tentunya memberantasnya membutuhkan semangat yang luar biasa, semangat yang tak pernah berhenti karena berasal dari energi yang tak terbatas, energi yang hadir pada orang-orang yang mampu mengintegrasikan raga, rasio, ruh, dan rasa dalam satu fokus pengabdian, sehingga mereka selalu mengisi waktu dengan belajar, bekerja, cinta, dan pewarisan. Ciri-ciri korupsi diantaranya adalah 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi: yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korupsi. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, perbaiki sistem dengan cara 1. Peraturan perundang-undangan. 2. Reformasi birokrasi. Yang ketiga, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Yang keempat, penerapan prinsip good governance.
Kemudian yang kedua dengan cara perbaikan manusia, dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi, dan lain-lain. Beberapa contoh peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berbagai ketentuan hukum lainnya. Jenis-jenis korupsi yaitu kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, dan yang ke-9 adil.